Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin sidang jamaah Tarwih yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan karunia-Nya, malam ini kita sudah masuk ke malam ke-8. Bahkan ada yang malam ke-9. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ke depan kita lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diamanahi untuk menyampaikan upaya meraih keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan itu selain syahrus shaum, bulan berpuasa, juga syahrun mubarak, adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali turunkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha mencari tahu seperti apa dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau kita mau bahas malam ini tidak cukup. Insya Allah saya akan sampaikan beberapa saja. Dan ini mudah dilakukan. Yang pertama, sidang jamaah Tarwih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sunnah Rasulullah di dalam berpuasa itu adalah bangun makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu, bangunlah kalian makan sahur, fa inna fis sahuri barakah." Karena di dalam makan sahur itu ada berkah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahur itu kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya beliau bersama sahabat yang lain itu selalu diakhirkan, tapi bukan nanti mau azan baru sahur. Jadi nanti di akhir-akhir mau masuk waktu subuh baru sahur. Bahkan sampai-sampai ada sahabat yang ditanya, "Engkau biasa sahur bersama Rasulullah di akhir-akhir malam,
Kira-kira jaraknya sahur itu dengan subuh itu berapa? Sahabat ini mengatakan jaraknya itu kira-kira kalau kita membaca 50 ayat. Kalau 50 ayat bisa kurang lebih 10 menit. Ya. Jadi jaraknya seperti itu dan berhenti di jarak itu. Ya. Jadi Nabi itu bukan azan baru berhenti, tidak. Ya. Ada durasi waktunya. Nah, kalau sekarang ini kita agak sedikit aman, ya, karena sudah ada namanya jadwal imsakiyah Ramadan. Yang kira-kira jaraknya itu antara 10 menit. Ya. Dan imsakiyah itu artinya itu peringatan supaya kita mulai berhenti sedikit demi sedikit. Itu. Dan sunnah lain yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sahur itu jangan terlalu banyak. Ya. Jangan terlalu banyak. Karena yang kita kejar itu adalah berkahnya. Jadi kalau kita ambil makan nasi, jangan langsung kasih banyak. Ambil dulu sedikit. Nanti habis, kalau mau habis, kalau masih mau menambah, baru tambah. Karena jangan sampai kita ambil banyak, lalu makanan itu kita tidak habiskan. Ya. Mubazir jadinya. Kalau mubazir, hilang itu berkah. Ya. Dan ini pasti kita lakukan semua. Ya. Insya Allah kita semua pasti bangun sahur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh mentakjilkan, mempercepat buka puasa. Tapi bukan berarti 5 menit sebelum azan sudah buka, bukan. Ya. Yang dimaksud itu adalah kalau sudah tiba waktunya, misalnya jam 6 lewat 17 menit, buka. Jangan menunggu-nunggu. Karena ada sahabat pernah dia tunda-tunda karena dia melihat ke atas. Kayaknya belum, ini maghrib. Tapi waktu sudah masuk. Dilarang, jangan seperti itu. Karena itu tradisinya orang Majusi. Orang Majusi itu nanti buka puasa, karena Majusi itu juga puasa, cuma tidak sama puasa tak. Nanti betul-betul dia tenggelam matahari, hilang itu matahari, baru buka puasa. Nah, kita tidak boleh sama dengan mereka itu. Dan pasti kita buka puasa semua. Karena ini yang kita tunggu-tunggu. Bahkan ada ulama yang memakruhkan. Ya, kalau dia sengaja menunda-nunda waktu buka puasa, itu dimakruhkan, dianggap makruh. Ya, bukan lagi sunnah. Kalau sunnah, insya Allah kita dapat berkah dari sunnah itu. Sunnah yang ketiga adalah, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Ya. Jika kalian, salah seorang di antara kalian mau buka puasa, maka berusahalah buka puasa dengan kurma. Fa illam yajidu, jika mereka tidak dapat, tidak ada kurma di rumahnya, tidak ada kurma disiapkan di masjid. Tapi kalau di masjid saya jamin banyak kurma. Fal yuftir alama, maka hendaklah dia berbuka dengan air putih. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air putih dan kurma itu memberi manfaat. Jadi, tapi yang dimaksud buka puasa bersama itu yang pertama, ya, itu yang pertama.
Ada kurma dulu, atau bahkan kalau orang Arab itu buka puasa, ya diambil air putih, kemudian kurmanya itu dikasih masuk di gelas, baru diminum. Ya. Dan disunnahkan juga kalau kita makan kurma ganjil. Ya, 1. Kalau kita tambah lagi, harus siap-siap tambah lagi 1 supaya cukup 3 ganjil. Itu sunnah. Ya. Tapi kalau 2 ya tidak apa-apa. Ya, diusahakan ganjil. Karena Rasulullah SAW itu suka yang ganjil, selalu melakukan hal-hal yang ganjil. Saya pun kalau bikin kopi itu berusaha ganjil. Ya, seduh air 1 kali, aduk, tambah lagi air, aduk, yang ketiga lagi aduk. Jadi 3 kali, 3 kali itu. Ya. Tapi saya tidak sempat hitung berapa kali putarannya itu ganjil atau tidak. Cuma yang saya hitung ganjilnya itu adalah berapa kali saya tuangkan. Ya. Sama kalau bikin sambal, kasih ganjil-ganjil. Tapi kalau di restoran itu susah menghitung ya. Ya. Diniatkan saja ganjil. Itu adalah sunnah-sunnah yang bisa membawa keberkahan. Ya, di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Itu yang ketiga, kalau kita buka puasa seperti itu. Kemudian yang keempat, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbagi kepada sesama. Misalnya, kita memberi makan dan minuman untuk dipakai orang buka puasa. Ya. Di masjid kah, di panti asuhan kah, di pinggir jalan kah, di mana saja, yang penting dia berpuasa. Ya. Dia berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW? Man fatara shaiman. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala puasa sama pahala puasa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang itu. Artinya kalau kita kasih makan orang 1 kotak nasi, ya, atau kue dibawa ke masjid, ada orang yang makan, maka kita mendapatkan 2 pahala puasa. Pertama karena kita berpuasa, yang kedua karena orang itu juga berpuasa. Nah, itu. Kalau 2 orang yang makan, kita dapat 3 pahala puasa. Kalau 10 orang yang makan, kita dapat 11. Kalau 100 orang, kita dapat 101. Itu bisa dihitung. Jadi semakin sering, semakin banyak orang yang kita kasih buka puasa, semakin banyak pahala puasa yang kita dapat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu bulan di mana semua amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu yang bisa kita hitung. Tapi bagi Allah boleh jadi lebih dari itu. Itu 1. Makanya jangan kita tanggung-tanggung kalau bawa apa buka. Usahakan yang terbaik. Karena kelebihan lain, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, aftara ahadukumus shaimun. Ya, orang yang kamu sudah kasih makan tadi itu, baik kue maupun minuman atau nasi kotak atau lebih dari itu, mereka semua itu sudah buka puasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Dan mereka memakan yang kamu kasih itu dengan senang hati, ya, dengan gembira. Shallat alaikumul malaikah. Maka kata Rasulullah, kamu akan didoakan oleh malaikat. Ya. Rasulullah saja mendoakan sahabatnya luar biasa.
Ya, seorang imam mendoakan kita sudah luar biasa. Apalagi kalau yang mendoakan itu adalah malaikat. Apa kelebihan yang lain? Di dalam sebuah hadis yang sangat sering kita dengar, mungkin ini yang ke-10 kalinya yang kita dengar, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati ghurafa." Sesungguhnya di dalam surga itu ada banyak ruangan, ada banyak bilik, banyak gazebo-gazebonya. Tura min zuhuruha min butuniha. Kalau kita lihat dari depan, pandangan kita itu tembus sampai ke belakang. Wa butunuha min zuhuriha. Kalau kita lihat dari belakang, tembus ke depan. Ya. Karena tempat itu dindingnya terbuat dari kristal. Ya. Karena luar biasanya tempat itu, faqama a'rabiyun faqala. Lalu berdirilah salah seorang orang Arab Badui. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Liman hiya ya Rasulullah?" Itu tempat-tempat yang luar biasa bagus itu kira-kira diberikan kepada siapa? Faqala, lalu Nabi bersabda, "Liman atabal kalam." Pertama, tempat itu diberikan kepada orang yang selalu kalau berbicara yang baik-baik, yang enak-enak, menyejukkan hati, menyejukkan perasaan. Tidak sakit di telinga, tidak merusak perasaan. Atabal kalam, orang yang berusaha setiap kalimat yang diucapkan itu tidak ada orang yang merasa, tidak ada orang yang tersinggung. Ya. Itu satu. Yang kedua, wa at'amat ta'am. Orang yang selalu berbagi makan. Ini tidak berbicara lagi soal Ramadan. Ya. Ini di luar Ramadan. Mau puasa orangnya, tidak puasa orangnya, tidak ada urusan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tidak ada urusan. Ya. Wa adama syam. Dan orang yang selalu berusaha memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa shollat lillahi billaili wan nasu niyam. Yaitu orang yang bangun di malam hari antara Isya dengan subuh, bangun salat karena Allah Subhanahu wa taala di saat semua orang sedang terlelap dalam tidurnya. Ya. Kalau sekarang ini Makassar itu sudah tidak pernah tidur. Ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan karena orang tidak tidur atau sudah tidur semua, tidak. Umumnya orang tidur itu yang menjadi ukuran. Berarti ya 9 sampai sebelum subuh. Ya. Ini beberapa yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sebenarnya banyak dan nanti akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kepada kita semua, sekaligus menjadi motivasi kepada diri kita semua untuk memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan ini dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah dan banyak berbagi dengan sesama manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.